Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati. Saya guru di SMA Muhammadiyah 1 Palembang dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Palembang dengan materi ekosistem. Silakan disaksikan. Sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelum mulai kita baca doa bersama dulu. Ibu minta tolong sama Fasya untuk membimbing doanya pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perapian kelasnya, oke, itu tasnya diambil dulu, dirapikan, mejanya dirapikan dulu yang masih miring ya. Sampah, tuh sampah, ada sampah di belakang, boleh dibuang dulu nak? Ya, boleh dibuang di bangku sampah depan ya. Yang lain sudah rapi, oke, sudah tidak ada sampah, sudah bersih, sudah rapi, sudah wangi kelasnya ya. Dia belajarnya semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, tentang beberapa komponen-komponen ekosistem. Ada yang ingat tidak apa itu komponen ekosistem? Ya, komponen ekosistem ada yang ingat? Ada dua faktor kan kemarin, faktor apa saja? Abiotik dan biotik. Oke, ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Ada yang ingat tak faktor biotik itu apa? Abiotik itu apa? Faktor biotik itu merupakan sekelompok benda yang tak hidup untuk yang abiotik, sedangkan untuk yang biotik itu sekelompok benda yang hidup. Oke, benar. Jadi perbedaan antara komponen biotik dan abiotik itu adalah kalau yang biotik itu semua tergolong makhluk hidup, sedangkan kalau yang abiotik itu yang tak hidup. Ibu ada PPT, ya. Ya, materi kita hari ini sebenarnya materinya tentang ekosistem, yaitu tentang kerusakan yang ada ekosistem yang ada di laut ya. Tadi sudah kita pelajari tentang persepsi. Ibu ada gambar. Kira-kira itu gambar apa? Dan bunga. Kira-kira antara dua ini saling berhubungan tidak? Saling berinteraksi ya. Ada yang bisa menjelaskan interaksinya apa saja? Interaksi apa itu? Interaksi simbiosis mutualisme. Benar, simbiosis mutualisme. Si kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga. Bunga mendapatkan sesuatu dari kupu-kupu. Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, yaitu komponen-komponen yang saling berinteraksi ya, satu dengan yang lain, yaitu salah satunya. Kemudian dan selanjutnya ini ada gambar. Gambar apa itu? Sawah. Sawah. Ada
tanah, udara, cahaya matahari. Terus di sawah itu ada faktor biotik apa saja? Yang pertama padinya, pohon kelapanya, apalagi biasa di sawah itu ada ulat, belut, ikan, tikus dan lain-lain. Jadi di yang kalian amati ini, ya, yang kalian amati ini di ekosistem sawah ini, berarti di situ sudah ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Ya, itu salah satunya. Nah, jadi kira-kira dari gambar itu untuk Allah itu sudah menciptakan begitu indah pemandangan itu, ya, salah satunya, ya. Untuk apa? Untuk kita sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem tersebut, ya. Biar tidak apa? Tidak rusak oleh tangan manusia. Ya, jadi sebagai kalian sebagai siswa-siswi yang cerdas harus bisa menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita, ya, itu salah satunya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang, ini ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui diskusi dan pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada kerusakan ekosistem laut akibat bom ikan pada pengamatan video dengan tepat. Kemudian menganalisis penyebab permasalahan rusaknya ekosistem laut melalui pengamatan video dengan tepat. Kemudian menganalisis dampak kerusakan ekosistem laut melalui pengamatan video dengan tepat. Kemudian menganalisis cara menanggulangi kerusakan ekosistem laut melalui pengamatan video dengan tepat. Dan yang terakhir, menganalisis cara melestarikan ekosistem laut dengan tepat, ya. Ini materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi ini, ya, Ibu ada pretest, ya, pretest melalui quizzes, ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Oke, sudah semua? Kita cek dulu, ya, untuk nilainya. Tidak apa-apa kalau nilainya masih di bawah KKM atau KKTP, karena ini masih pretest, ya, masih pretest. Kita belum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Jadi kalau ada nilainya belum sampai ke ketuntasan, tidak apa-apa. Nanti ada post test, ya. Oke, di situ sudah ada yang dapat 60, dapat 40, 20, belum ada yang tuntas, ya. Tidak masalah. Nanti setelah kita pelajari pelajaran pada pagi hari ini, nanti nilainya lebih bagus. Oke, yuk kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, aku akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Satu kelompok itu berisi 5 orang, ya. Nanti kalian duduknya berkelompok, kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan selama 30 menit. Kemudian kalian mempresentasikannya ke depan dengan benar, dengan rapi. Yang punya bawa laptop, bawa pad, boleh dibuat melalui PPT, ya. Nanti silakan dilakukan atau dipresentasikan atau dipaparkan setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut. Bagi yang sudah maju, yang belum maju harap tidak bersuara, menyimak apa yang dipresentasikan oleh temannya di depan, ya, itu. Baiklah, sebelum Ibu bagikan LKPD, ya, Ibu akan menampilkan satu video, ya, satu video ini tentang kerusakan ekosistem di laut, ya. Salah satunya tentang pengeboman ikan di laut, ya, salah satunya. Silakan kalian tonton, kemudian kalian cari permasalahan dari video ini, ya. Jadi kita sudah masuk bersama.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bom ikan dan jangkar perahu milik nelayan telah merusak ekosistem terumbu karang di Gili Nanggu, Lombok Barat. Padahal Gili Nanggu memiliki potensi wisata karena keindahan bawah lautnya. Nusa Tenggara Barat memiliki banyak pulau atau gili yang terkenal indah. Dua yang populer adalah Gili Trawangan dan Gili Meno. Namun, cobalah jelajahi Kabupaten Lombok Barat dan kunjungi Gili Nanggu. Pulau kecil di daerah Sekotong ini siap memanjakan wisatawan dengan segala pesonanya. Andalannya adalah hamparan pasir putih nan menggoda dengan alam bawah lautnya yang membuat pengunjung berdecak kagum. Ada beragam jenis satwa laut di perairan Gili Nanggu, mulai dari variasi ikan hingga terumbu karangnya. Semuanya cantik dan memukau. Tak heran, wisata bawah laut berkembang pesat di Gili Nanggu. Alami, ya bagus juga, nggak ada mancing dan nggak boleh mancing sini ya, walaupun saya suka mancing. Sayangnya, keindahan terumbu karang Gili Nanggu juga terancam. Masih banyak aktivitas nelayan yang merusak alam bawah laut. Karena kurang paham, mereka sembarangan melempar jangkar saat mendulang ikan. Akibatnya, terumbu karang pun rusak tersangkut jangkar. Lainnya adalah masih ditemukan nelayan bandel yang menggunakan bom ikan saat melaut. Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, sedikitnya ada 40 hingga 60% terumbu karang di perairannya yang rusak. Jika dibiarkan, rusaknya karang juga akan menurunkan jumlah ikan di perairan Lombok Barat. Rehabilitasi terumbu karang pun digiatkan dengan target pemulihan 3 tahun. Setelah kita konservasi ini, kita upayakan karang ini menjadi pulih. Nah, kita 3 tahun terakhir ini dengan sistem meja kita sudah melakukan transplantasi karang sebanyak 600 unit sudah kita pasang. Ya, alhamdulillah perkembangannya luar biasa, mendongkrak tingkat kerusakan karang menjadi sekarang tinggal 20%. Tak hanya pemerintah setempat, kesadaran menjaga habitat bawah laut juga muncul dari penduduk Sekotong. Tergabung dalam masyarakat pengawas kelautan dan perikanan, para pegiat lingkungan hidup ini mulai melakukan transplantasi karang. Mereka giat memperbaiki ekosistem terumbu karang, rumahnya para ikan. Karena terumbu karang yang sehat akan meningkatkan persediaan ikan laut yang juga menguntungkan nelayan. Sosialisasi pun gencar dilakukan di kalangan para pencari ikan. Masyarakat setempat juga membuat aturan tegas. Jika nelayan merusak lingkungan, ada sanksi yang menanti. Mulai dari merusak alat penangkap ikan hingga dikeluarkan dari desa. Dalam pariwisata, para pegiat lingkungan ini juga tak pernah lelah mengingatkan wisatawan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Caranya, dengan tidak menginjak karang saat menyelam dan menjaga kebersihan pantai. Mudah-mudahan tahun demi tahun dan ke depan tahun ini juga saya harap lebih banyak pengunjung datang ke Gili Nanggu, namun memperhatikan apa larangan yang ada di setiap pulau atau awik-awik yang ada di pulau itu tersebut. Hingga awal 2016, transplantasi terumbu karang berhasil memperbaiki 20% kerusakan. Tujuan selanjutnya adalah mengenalkan ekowisata konservasi berbasis masyarakat. Keindahan alam, pantai dan bawah laut Gili Nanggu kini kian berpadu sempurna. Lingkungan sehat, pariwisata maju, hasilnya perekonomian penduduk lokal yang juga meningkat. Selamat datang di kawasan segitiga terumbu karang dunia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Iya, Aris, memang ketika kita menikmati alam itu datang bersama dengan tanggung jawab juga untuk melestarikan atau menjaganya. Jangan sampai seperti tadi ya, masih banyak kita dapati bagaimana nelayan-nelayan ini menambang atau menangkap ikan secara liar menggunakan bom dan lain-lain. Iya, padahal Indonesia ini terkenal sekali dengan terumbu karang yang sangat beraneka ragam, bahkan dikenal sebagai Amazon of the Sea. Betul. Namun sayangnya 70% terumbu karang di Indonesia itu sudah rusak. Itu yang tidak kita inginkan ya. Itu yang tidak kita inginkan ya. Dari video tadi, kira-kira apa yang permasalahan bisa kalian ambil? Boleh, silakan Dokter. Nah, baik, jadi pada video tersebut masalah yang dibahas mengenai rusaknya terumbu karang. Dikarenakan tindakan yang dimulai jalan itu
secara sembarangan. Bahkan mereka menggunakan bom yang dapat menyebabkan kerusakan karang. Nah, kerusakan karang ini dapat menyebabkan penurunan populasi ikan. Oke, ada lagi yang bisa? Boleh, silakan. Dari video tadi apa yang bisa disimpulkan oleh Amalia? Dari video tadi itu ada nelayan yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengumpulkan. Lalu juga ada kesadaran dari pemerintah dengan cara transportasi terumbu karang. Nah, lalu pada 2016 itu populasi terumbu karang sudah mulai meningkat. Nah, lalu ada juga kesadaran dari masyarakat untuk merawat terumbu karang itu sendiri. Lalu terumbu karangnya menjadi lebih baik lagi. Permasalahan dari video tersebut adalah akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengebom atau mengambil ikan secara liar dengan menggunakan bom ya. Harusnya kita yang merawat, kalau sudah kita mengebom sesuatu ke laut itu, ekosistem di situ pasti rusak kan? Bukan hanya terumbu karang, tapi juga ikan-ikan kecil ya sana di situ. Jadi ekosistem yang di situ harusnya bagus. Terumbu karang di tempat salah satunya adalah terumbu karang itu tempat tinggalnya sih ikan. Ikan memperoleh makanan dari sela-sela terumbu karang. Ikan bisa tinggal di terumbu karang. Kalau terumbu karangnya sudah rusak, pasti beberapa ekosistem di situ akan menjadi rusak. Terumbu karang rusak, hewan-hewan kecil yang tinggal di terumbu karang itu mati, ya itu salah satunya. Itu akibat apa? Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tetapi pemerintah sudah concern untuk menanggulangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil ikan atau merusak lingkungan tersebut. Ya salah satunya disanksi ya, bisa dipenjara atau dapat hukuman apa, tuh ya. Oke. Udah bagus ya permasalahannya dari kalian sudah bisa menjelaskan permasalahan tersebut. Setelah ini Ibu akan membagikan kalian LKPD, tapi sebelumnya silakan kalian berkelompok terlebih dahulu ya. Nanti kelompok 1 duduknya boleh di sini atau di sini terserah, di sini ya. Kelompok 1 Ibu kasih nama itu gajah, kelompok 2 harimau, kelompok 3 komodo, kelompok 4 cendrawasih, kelompok 5 kanguru ya itu. Jadi masih ingat ya, kelompok 1 tadi apa? Gajah, kelompok 2 harimau, 3 komodo, 4 cendrawasih, 5 kanguru. Silakan kelompoknya masing-masing sambil dibagikan LKPD-nya. Oke, silakan.
adalah kerusakan ekosistem dalam laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia beruik ikan seperti membom ikan dan menaruh jangkar sembarangan. Dari video tersebut dijelaskan faktor apa saja yang menyebabkan rusaknya ekosistem laut akibat dari pemboman yang dilakukan secara ilegal. 1. Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak. 2. Penggunaan bom akan menyebabkan luasan terumbu karang yang ada di dekatnya menyulitkan pemulihan kembali atau tidak mungkin dan menghasilkan sebagian besar karang. 3. Banyak ikan mati sia-sia akibat dari ledakan bom tersebut. Insang ikan robek atau pecah. Sebagian ikan, sebagian lagi mati dan terpecah. Penyebab utama dari kerusakan ekosistem terumbu karang secara garis besar disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Karena kurangnya kesadaran manusia akan lingkungannya, banyak tercembarnya sampah di pesisir pantai. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab atas percobaan seperti nuklir dan lain-lain yang membuat biota laut di sana mengalami kematian dan punah. Pencemaran akibat limbah plastik maupun limbah pabrik dan limbah industri perlu dikendalikan dan direlokasi agar tidak terjadinya pencemaran. Pencemaran yang tidak dikendalikan dan direlokasi agar tidak terjadinya pencemaran. Pencemaran yang tidak dikendalikan berdampak pada pencemaran air laut ini mengakibatkan penurunan pemanfaatan air laut. Oke, kelompok berapa yang ingin bertanya? Febi. Kelompok berapa Febi? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 pertanyaannya apa? Mengapa kasus ilegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia? Kelompok berapa yang bertanya selanjutnya? Tadi kelompok 1. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Apa pertanyaannya? Apa yang terjadi pengasaman laut? Apa yang jika terjadi pengasaman laut? Oke. Ada lagi yang ditanya? Ditanyakan. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Sini aja kelompok 4. Pertanyaannya, apa tindakan yang seharusnya pemerintah lakukan untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut? Tindakan pemerintah ya? Ya. Menanggulangi kerusakan ekosistem laut. Oke. Jadi yang akan kami jawab pertama itu mengapa kasus ilegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia. Jadi penyebab terjadinya kegiatan ilegal itu tuh perairan karena terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan. Selanjutnya terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyelidik pegawai negeri sipil, dan masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia. Apakah dapat diterima? Ya, bisa ada terima. Yes. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa kasus ilegal fishing masih terjadi? Salah satunya tadi akibatnya apa? Terbatasnya sarana. Iya, keterbatasannya sarana ya itu. Jadi para nelayan dengan senang hati, dengan sesuka hatinya melakukan pengambilan ikan tadi dengan hal-hal yang ilegal ya, dengan ngebom, terus dengan tukar harimau ya, itu salah satunya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya dari kelompok 5. Tadi pertanyaannya apa yang terjadi jika pengasaman laut terjadi pada pengasaman laut? Oke, pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika terjadi pengasaman laut? Yang terjadi mempengaruhi reproduksi ikan karena dapat menyebabkan terganggunya hormon ikan. Efek langsung juga terjadi pada kerang yang tidak dapat mentolerir pH rendah dan cenderung menghindari air dangkal. Semua ini akan mengubah pola
seharusnya menindak tegas para pelaku pengerusakan ekosistem laut seperti menegur dan juga memberikan sanksi tegas seperti dipenjara ataupun didenda. Dan juga pemerintah harus lebih waspada terhadap kondisi laut dengan berpatroli di sekitar pinggiran pantai dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak merusak ekosistem yang ada di laut. Ya, benar. Salah satunya ya pemerintah itu sudah berupaya keras untuk menanggulangi hal-hal curang yang dilakukan oleh nelayan ya. Salah satunya ya tadi mereka memberikan sanksi tegas kepada para nelayan yang merusak ekosistem yang ada di laut tersebut. Karena para nelayan ini mau cepat, mau dapat hasil yang banyak, tapi dengan hal-hal yang tidak semestinya tadi ya. Ya, salah satunya tadi dia menggunakan bom air, kemudian menggunakan pukat harimau ya dan lain-lain. Sanksi tegasnya sangat tegas, yaitu dengan ditangkap dan diberikan hukuman ya itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Boleh disilakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya ya itu tadi, Gili Nanggung adalah salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat yang sangat indah dengan pemandangan laut serta pasir putih yang menarik bagi wisatawan. Tetapi masih banyak kegiatan manusia yang merusak ekosistem Gili Nanggung, yaitu nelayan yang sembarangan melempar jangkar ke laut, tetapi masyarakat juga mulai melakukan perbaikan terhadap terumbu karang tersebut dengan cara melakukan transplantasi terhadap terumbu karang. Oke, jadi kesimpulannya biarpun banyak nelayan yang merusak, tapi ada juga sebagian nelayan yang tidak merusak dan ada juga yang melakukan salah satunya transplantasi karang, sehingga karang-karang yang sudah rusak tadi bisa hidup atau pulih kembali ya. Oke. Udah. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan nanti di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai ekosistem. Untuk pertanyaan pertama itu, berdasarkan video yang kalian amati, permasalahan apa yang kalian dapat temukan? Yang kami dapat temukan, Nusa Tenggara Barat itu memiliki banyak pulau atau gili yang terkenal indah. Namun, coba datangi Kabupaten Lombok Barat dan kunjungi Gili Nanggung yang sudah kebanyakan menetap. Banyaknya nelayan yang masih menggunakan bom laut dan melempar jangkar menjadi salah satu dari permasalahan yang kami temukan. Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Lombok Barat sedikitnya ada 40 hingga 60% terumbu karang di perairan yang rusak. Jika dibiarkan, rusaknya terumbu karang ini juga akan menekan jumlah ikan di perairan Lombok Barat. Mengapa terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 dari Hanifah. Mengapa terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut? Terumbu karang sangat penting bagi kita karena mempunyai banyak fungsi seperti penahan ombak, sumber bahan makanan, tempat ikan dan organisme laut lainnya juga, mencari makan, berlindung, dan membesarkan anak. Sekian. Oke, jadi fungsi dari terumbu karang itu ya selain sebagai biota laut yang bagus, dia juga sebagai tempat tinggalnya para ikan, kemudian dia bisa sebagai sumber makanan para ikan ya. Kemudian terumbu karang juga salah satunya fungsinya untuk melindungi ya tidak terjadi ombak ya. Jika ada salah kata, mohon maaf.
berdiskusi mengenai kerusakan ekosistem yang ada di laut. Kerusakan yang terjadi dalam ekosistem laut disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, nelayan tersebut mengebom ini ikan untuk mendapatkan hasil ikan yang banyak atau menggunakan pukat harimau. Selain itu juga manusia tidak jarang membuang sampah sembarangan gitu, atau membuang limbah sembarangan ke laut. Oke, kita sebagai umat manusia untuk tetap menjaga ekosistem